Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baiklah Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat beliau yang setia hingga akhir hayat kita masing-masing. Jamaah yang saya hormati, pagi hari ini kita sedikit akan membahas sebelum masuk kepada praktek membaca di lanjutan surat Luqman ya. Namun ada beberapa hal terkait dengan masalah wakaf ya. Di dalam kitab Al-Wata'ah yang kita kaji, mungkin sebagian belum tahu, ini di halaman 97 ya. Bahwasanya wakaf memiliki beberapa pembagian atau macam-macam. Yang pertama wakaf idrari, kemudian yang kedua wakaf ihtibari, kemudian yang ketiga wakaf intidhari, dan kemudian yang keempat wakaf ikhtiyari ya. Dan pagi hari ini kita sedikit mengulas tentang wakaf yang terakhir tadi, wakaf ikhtiyari ya, yaitu wakaf yang keempat. Wakaf ikhtiyari ayat kifa al-qari ala kalimati ikhtiyarihi min ghairi syai'in ilja'ahu ila waqfi. Bahasanya wakaf ini adalah berhentinya bagi seorang pembaca pada kalimat atau kata yang dia inginkan ya, tanpa menyampingkan dari makna yang ada pada ayat yang dibacanya ya. Jadi wakaf yang diinginkan ya, pilihan. Jadi ada wakaf yang nanti sifatnya memang sifatnya daruri, terpaksa, memang harus berhenti karena di sini disebabkan karena faktor mungkin habsul lisan ya, mungkin kakunya lidah ya, atau terplesetnya lidah ya, atau doyikun nafs, pendeknya nafas ya, juga karena nisyan, lupa, atau lemahnya dalam kondisi pembaca ya. Kondisi orang sakit itu lemah sehingga dia biasanya kuat membaca ayat itu, tapi dia nggak kuat ya, nafasnya agak terganggu. Nah ini bisa dikatakan wakaf karena itu bisa doruri, terpaksa ya, sehingga nanti harusnya dia tidak ingin berhenti, cuma dia berhenti tapi dia mengulangi ayat sebelumnya satu atau dua kata ya, yang disitu diinginkan dari makna
yang tepat ya. Adapun sekarang bahasanya adalah wakaf ikhtiyari. Wakaf yang diinginkan ini ada beberapa pembagian di kitab ini. Yang pertama adalah wakaf tam al-mukhtar ya. Wakaf yang sempurna yang memang diinginkan. Yang ini jelas diterangkan di sini al-waqfu alamatamu maknahu, berhenti pada lafadz yang sudah sempurna maknanya ya. Yang di sini contohnya ketika di surah Al-Fatihah maliki yaumiddin ya, itu sudah sempurna akhir ayat dan memang maknanya sudah cukup gitu. Kalau maliki yaumiddin dibaca panjang artinya raja yang menguasai hari pembalasan ya. Jadi din di sini bukan agama tapi hari pembalasan. Kalau dibaca maliki yaumiddin, jadi ada qiraah lain yang membaca pendek. Maliki yaumiddin artinya sama, yang menguasai hari pembalasan. Jadi artinya sama, tidak menyimpang dari makna yang diinginkan ya. Ya, yang kita bahas adalah lafadz din terakhir itu sebagai wakaf, berhenti di sini ditetapkan sebagai wakaf yang tam ya, sempurna ya. Karena memang sudah cukup dari makna yang diinginkan. Terus kemudian hukumnya di sini terangkan yahsinu al-waqfu alaihi al-ibtida'u bima ba'dahu. Maka ini wakaf yang bagus dan untuk memulai bacaannya bisa dibaca ayat setelahnya, tidak perlu mengulangi yaumiddinnya baru lanjut gitu misalkan ya. Karena wakafnya sudah sempurna ya. Terus contoh seperti lafadz qul huwallahu ahad, berhenti pada lafadz ahad itu tam sempurna ya. Lah kalau disambung bagaimana? Seperti sering kita dengar dalam Qur'an yang bacaan panjang-panjang itu qul huwallahu ahadunil. Karena di situ ahadun ya, dun itu ada dhammah, maka ketika disambung dengan huruf setelahnya, lafadz atau huruf setelahnya, maka ditambahkan nun. Ini kaidah pembacaan yang diberikan oleh ulama, sehingga qul huwallahu ahadunil lahus somad gitu. Jadi ada tambahannya nun kecil. Kalau dia tanwin ketemu alif di situ di ayat yang berikutnya ya. Jadi tanwin itu enggak selalu langsung tanwin saja, tapi ada tambahannya. Nah, ini ada beberapa ayat yang harus begitu cara membacanya. Terus kemudian pada lafadz yang lain, waja'alu a'izzata ahliha adillah. Pada lafadz adillah ini sebagai wakaf, maka ini menunjukkan wakaf yang tam sempurna. Waja'alu, dan jadikanlah a'izzata ahliha ya, kehormatan keluarganya adillah ya, sebagai pembelaan ya. Nah, di sini wakaf berhenti pada lafadz selanjutnya sebenarnya ada wa kadzalika yaf'alun, padahal belum berhenti tadi, tapi ini sudah tam, sudah sempurna ya. Terus seperti lafadz yang mungkin sudah terkenal yang kita pahami pada surat Al-Fatihah ya. Seperti lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Pada lafadz terakhir itu adalah wakaf tam karena sudah sempurna maknanya ya. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah ya, na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Cukup sudah. Artinya habis itu kemudian dia nggak baca lagi, kemudian pergi mengakhiri bacaannya, nggak ada masalah ya. Cuma kalau bermasalah itu ketika dia pada hanya lafadz iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, sebenarnya sudah hasan. Di situ wakafnya sudah hasan, dinilai sebagai wakaf yang sudah cukup. Karena apa? Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Padahal ada ayat selanjutnya yang belum titik ya, belum titik. Tapi boleh nggak berhenti pada ya karena abudu, kemudian dia pergi mengakhiri bacaannya karena mungkin dipanggil istrinya ataupun anaknya, ada hal yang penting misalkan begitu, maka boleh karena itu sudah hasan ya. Cuma kalau disambung sekaligus
nasta'in menjadi tam, sempurna. Itu maksudnya. Di lafaz tam itu sempurna. Jadi wakaf yang pertama disebutkan di sini adalah wakaf tam mukhtar. Jadi wakaf yang sempurna sesuai dengan keinginan yang diinginkan. Gitu. Kemudian yang kedua, wakaf kafi jaiz. Wakaf kafi ini cukup, ya. Jaiz itu boleh. Jadi wakaf yang sudah mencukupi maknanya dan ini diperbolehkan untuk kita berhenti pada lafaz tersebut. Dan tidak perlu menambah dengan mengulangi ayat sebelumnya satu kata atau dua kata begitu. Tidak perlu, langsung disambungkan, ya. Maka di sini hukumnya yahsunu al-waqfu alaihi wal ibtida'u bima ba'dahu, ya. Sudah bisa langsung, tidak perlu mengulangi pada ayat sebelumnya. Jadi langsung bisa sambung ayat setelahnya, ya. Di antara contohnya seperti lafaz hurrimat alaikum ummahatukum, ya. Nah, pada lafaz situ berhenti, ini belum akhir ayat. Pada sambungannya wabanatukum, gitu. Artinya hurrimat alaikum telah diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian untuk dinikahi. Di situ titik. Boleh nggak? Boleh kaf, ya. Karena di situ disebut kaf, cukup, jaiz, ya, boleh berhenti. Wabanatukum disambunglah pada lafaz wabanatukum, begitu pula anak-anak kalian. Jadi telah diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibu kalian dan juga anak-anak kalian, itu lebih sempurna, gitu. Pada lafaz selanjutnya. Terus kemudian juga pada lafaz ayat wala ala anfusikum antakulu min buyutikum. Nah, di situ boleh kaf cukup. Pada ada sambungannya pada ayat au buyuti abaikum, ataupun rumah-rumah bapak kalian. Padahal di situ sudah mencukupi, boleh, nggak perlu diulang pada min buyutikum, nggak usah. Tapi langsung au buyuti abaikum, atau rumah-rumah bapak-bapak kalian, gitu. Nah, ini kaitannya dengan makna. Kalau memang sudah bisa memahami lafaz ayat, ya, dari ayat-ayat tersebut yang kita baca, maka kita bisa wakaf secara kaf. Kalau memang faktornya mungkin kita nafasnya tidak kuat untuk disambung, ya, sudah cukup, tidak perlu mengambil ayat ke belakang lagi, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-waqfu al-hasanul amahum. Wakaf sudah baik dan sudah dipahami, ya, maknanya, ya. Contohnya dengan lafaz bismillah, ya. Pada lafaz bismillah ini sudah bisa dipahami dengan menyebut nama Allah. Ini berhenti boleh, gitu. Berhenti boleh jadi dia ketika membaca ayat habis itu mau melanjutkan nggak jadi, gitu. Maka sudah boleh, dan ini sudah hasan. Kalau disambung bismillahirrahmanirrahim menjadi apa? Tam, menjadi sempurna, gitu, ya. Kalau misalkan lafaz alhamdulillah, itu berhenti sampai situ, ini disebut hasan, cuma lebih sempurna alhamdulillahirabbil alamin, ya. Akan menjadi lebih baik, ya, menjadi sempurna, ya. Boleh nggak? Boleh, karena sudah hasan. Alhamdulillah, itu sudah cukup, artinya segala puji bagi Allah. Nah, kalau mau ditambahkan Rabbal alamin atau Rabbul alamin, pada ayat-ayat nanti disebutkan kadang-kadang pakai lafaz Rabbal alamin atau Rabbul alamin, yaitu tergantung konteksnya. Nah, di situ boleh lebih sempurna, artinya menambahkan maknanya, bahwasanya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, ya. Nah, dan selain sebagainya dari ayat-ayat yang sudah dicontohkan oleh ulama untuk keterangan ini. Nah, kemudian yang keempat, ini yang terakhir dari wakaf ikhtiyari, ya. Jadi ada 4 macam. Kemudian yang terakhir ini yang harus dihindari, yang disebut dengan wakaf qabih, ya, matrukun, ya. Wakaf yang buruk yang harus ditinggalkan, ya, matruk, ditinggalkan. Lah, wakaf qabih ini kita seperti lafaz pada ayat An-Nisa ayat 43, la taqrabus shalah, gitu. Jangan kalian dekati sholat. Loh, kok malah dilarang, kan begitu?
Kan maknanya aja sudah nggak benar, dilarang mendekati sholat. Padahal ada ayat setelahnya yang menerangkannya. Kenapa dilarang mendekati sholat? Pada ayat selanjutnya disebut wa antum sukaro, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Maka di sini kalau ingin berhenti pada lafadz sukaro, menjadi apa? Sempurna. Janganlah kalian dekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Itu. Jadi nggak boleh diputus. Maka di sini matrukun, ditinggalkan. Cara berhenti seperti itu. Mungkin secara lafadz ketika dia membaca la taqrabus sholah, seakan-akan sholah itu berhenti, padahal belum. Itu nggak bagus kalau dia berhenti. Karena apa? Maknanya justru seakan-akan melarang untuk orang sholat gitu. Nggak boleh. Maka disebut dengan waqaf qabih. Ya. Terus seperti lafadz lain, innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi petunjuk. Nah, itu tidak boleh berhenti. Pada ayat selanjutnya al-qaumal fasikin gitu. Allah tidak akan memberi petunjuk. Nah, itu harus disambung pada lafadz kaum. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum al-fasikin, kaum yang fasik, kaum yang rusak itu. Maka ini kalau dia nekat berhenti, innallaha la yahdi, gitu, berhenti gitu. Dinya sudah benar lafadz bacaannya gitu. Ada ya di situ, sudah cukup dipakai untuk berhenti betul. Tapi nggak boleh berhenti dari sisi maknanya. Karena apa? Karena di sini seakan nanti ketika orang mendengarnya aneh itu. Orang tidak tidak paham seakan-akan, karena Allah disebut tidak akan memberi petunjuk gitu. Kan bahaya makna ini ya. Seperti pada lafadz wa antum kafar itu kafaru, maksudnya dan kalian adalah orang-orang kafir, padahal di situ maksudnya manakala ada ayat selanjutnya tidak mengindahkan peringatan Allah. Itu nggak boleh, makna diberhentikan seperti di Indonesia pun saya kira juga bahasa-bahasa yang berhenti yang tidak tepat itu akan membawa pendengarnya itu nggak enak mendengarnya gitu. Karena apa? Karena tidak memberikan makna yang sempurna. Nah, saya kira itu diantara yang kita sedikit sampaikan untuk pagi ini untuk materinya dari keterangan tentang wakaf. Ya, adapun rumus atau tanda-tanda sebagaimana kita ketahui, kalau di dalam Al-Quran itu yang tidak boleh berhenti biasanya ada tanda alif lam. Ya, wakaf qabih tadi itu biasanya ada tanda alif lam. Cuma itu pun harus dicek lagi maknanya, karena memang kadang-kadang khilaf di kalangan ulama. Ya, berhenti di situ boleh atau enggak itu. Karena enggak semua. Saya kadang-kadang ngecek. Ya, Quran ini ditandai alif lam. Tapi di Quran lain tandai kola. Gitu. Kola itu qaf lam. Kemudian ada ya situ kayak ya itu berarti apa, malah justru boleh berhenti, padahal di tempat lain kadang-kadang la alif lam ya. Di situ nggak boleh berhenti maksudnya. Tapi untuk lebih selamat memang kalau nafas itu cukup ya berhentinya setiap ayat, akhir ayat. Cuma kan kadang-kadang ayat itu ada yang panjang, sulit itu kita menjangkaunya sulit. Nah, bagaimana caranya? Ikuti tanda-tanda rumus, ada tanda-tanda kecil gitu. Oh, ya. Nah, kalaupun nanti pada Quran tersentuh kita ada tanda lam, ya itu berhenti boleh. Kalau ingin selamat ngambil lafadz sebelumnya minimal 1 atau 2 kata. Caranya gimana? Itu biasanya ada tanda misalkan inna atau min. Itu biasanya memberikan keterangan untuk kita bisa memberi sedikit satu ayat atau 1 kata atau 2 kata di belakang itu untuk memberikan keterangan makna ya. Itu aja mungkin